di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Katakan kalau yang ku pandang Tuhan, kalau yang ku pandang selama hidup, mengasihimu, mengasihimu, memuliakan kasih-Mu, mengasihimu, Kakak Rahel berdoa buat firman Tuhan. Benar Tuhan, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami memuji, memuliakan nama-Mu karena kami mengasihi-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kami bisa memuliakan nama-Mu. Dan pagi hari ini juga kami akan mendengarkan setiap firman-Mu yang dibagikan oleh Bapak Gembala kami. Biarlah firman-Mu yang dibagikan menguatkan setiap iman kami Tuhan, dan kami bisa bertumbuh. Di dalam nama Yesus kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Ya, siap sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Shalom. Ibu Saudara sekalian. Kita percaya pada pagi hari ini ada hal yang dahsyat, yang luar biasa yang kita terima daripada Tuhan. Amin. Untuk kita bawa kepada setiap aktivitas kita. Karena memang kita butuh Tuhan. Amin. Karena Tuhanlah yang membuat kita berhasil di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Sama-sama katakan amin. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, satu judul firman Tuhan yang mau saya sampaikan, jangan hanya mengklaim berkat. Ya, karena banyak orang hanya mengklaim berkat saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengikuti setiap firman dan tidak bisa sepotong-sepotong dan tidak bisa hanya dikelompokkan saja. Kalau kira-kira mana yang enak, yang indah, yang membahagiakan kita, kita anggap itu firman buat kita. Yes. Tetapi waktu ada firman teguran, ada firman yang mengingatkan ataupun mungkin yang menusuk sampai ke jantung kita, kita berkata ini buat seseorang. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini apapun firman-Nya itu semua untuk kita. Katakan untuk saya. Untuk saya. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan hanya mengklaim berkat ya. Dalam Ulangan 28 ayat 13 Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ayat sudah sangat-sangat familiar ataupun tidak asing lagi dalam pendengaran kita. Bahkan kita sudah hafal ayat ini. Ya, dikatakan demikian bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan menyediakan berkat-berkatnya bagi orang percaya secara terperinci. Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes. Ya, salah satu berkat Tuhan adalah yang pertama pemulihan, di mana Ia akan mengangkat hidup orang yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan dikatakan grafik hidup kita ini di saat kita mengikut Tuhan dengan baik, maka grafik hidupnya itu selalu naik, bukan turun Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi banyak orang Kristen ya memakai ayat ini sebagai satu senjata
satu alasan untuk mengklaim janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Waktu mereka belum mengalami berkat itu, waktu mereka belum hidupnya naik, grafiknya belum naik, maka banyak yang mengklaim Tuhan ataupun menuntut Tuhan agar Tuhan memberkati sesuai dengan firman-Nya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan ada yang berkata, aku sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun dan beribadah kepadanya dengan baik. Tapi mengapa hidupku tidak mengalami perubahan apa-apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang banyak pertanyaan. Sehingga banyak yang pahit dan meninggalkan Tuhan. Yang tadinya setia mulai mengurangi kesetiaannya. Dan lama-lama sama sekali tidak lagi beribadah karena pahit sama Tuhan. Karena seolah-olah dia berpikir firman itu tidaklah benar. Atau firman itu hanya untuk seseorang. Bahkan orang berkata, udahlah kalau memang kita dilahirkan sudah takdirnya miskin, ya miskin. Takdirnya begini, ya begini. Semua punya takdir. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang membuat ada kesalahan di saat kita meresponi firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu pagi hari ini saya hanya mengingatkan saja kepada kita bahwa berkat sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Dan berkat itu sama-sama bagi setiap orang yang bernapas, setiap orang yang hidup. Oh, berkat itu disediakan bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan asal mengklaim janji Tuhan dengan penggalan ayat-ayat yang kita dengar. Ini nih ya, yang jadi salah adalah satu penggalan hanya bicara tentang berkat ya, tanpa memperhatikan ayat-ayat yang mendukungnya. Ya, ayat-ayat yang berikutnya atau sebelumnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dikatakan dalam Ulangan 28 ada ayat di bawah daripada berkat itu sendiri. Dikatakan demikian, ada persyaratannya, apabila engkau mendengar perintah Tuhan. Nah ini nih, ya kan? Memang kita Tuhan angkat tinggi, grafik kita tetap naik. Dan apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Amen. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan. Amin. Amin. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hanya mengingatkan saja semua di dalam ayat-ayat yang tertuang dalam Alkitab itu semua baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Yang membuat kita tidak mendapat janji Tuhan itu di ayat ini Bapak Ibu ya. Kadang kita tidak mendengarkan perintah Tuhan dengan baik. Tuhan bilang kanan, kita kiri. Tuhan bilang kiri, kita kanan. Tuhan bilang maju, kita berhenti. Malah mundur. Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi berkat itu ada bagi setiap anak-anaknya. Dan disediakan secara terperinci. Tetapi persyaratan-persyaratannya itu ada. Contohnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat Saul adalah salah satu contoh orang yang justru mengalami kemunduran dan kemerosotan dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Padahal awalnya ia adalah seorang raja Israel yang diurapi oleh Tuhan. Luar biasa. Orang yang diurapi Tuhan hidupnya pasti berbeda. Amen. Orang yang diurapi Tuhan pasti mengalami grafik hidup yang naik. Tetapi contoh dalam Alkitab Saul, dia awalnya sudah dipakai Tuhan luar biasa, menjadi raja yang diurapi, yang punya kekuatan, punya hikmat, tetapi terjadi kemerosotan di dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Sayang sekali saya rasa Saul ini ya. Kenapa sayang? Karena pemerintahan yang dipimpinnya tidak dapat bertahan lama Bapak Ibu Saudara sekalian.
Makanya saya ingatkan kita semua, jemaat-jemaat Tuhan, teman-teman FB, bahkan yang ada YouTube, bahkan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Apa yang kita raih hari ini, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, baik-baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Lakukan, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena apa? Karena apa yang kita dapatkan hari ini, itu bisa hilang Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa tidak berkembang lagi, bisa stuck di situ. Orang lain sudah naik, kita tetap ada di situ. Kenapa? Karena firman yang mendukung firman yang diberkati itu ada persyaratannya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ya, kita harus tetap mengikuti jalannya Tuhan. Baik-baik mendengarkan perintahnya, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sehingga apa yang Tuhan sudah berikan hari ini tidak berkurang. Tetapi semakin naik, semakin naik, semakin naik. Dan setiap rencana Bapak Ibu Saudara sekalian itu dikatakan berhasil dan beruntung. Amin. Bagaimana Saul mengalami kemerosotan, pemerintahannya begitu menjadi lemah Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena tidak punya lagi hati yang takut akan Tuhan. Ya. Karena ketidaktaatannya si Saul ini atau Raja Saul ini, ya, hidupnya menyimpang dari kehendak Tuhan. Ini nih. Jadi biasa begitu, kalau orang sudah naik, sudah sukses, sudah berhasil, mulai memegahkan diri. Mulai melupakan perintah Tuhan. Mulai dia Tuhan atas hidupnya. Ini yang menjadi masalah besar Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga Saul tidak naik. Haleluya. Puji Tuhan. Bukan hanya turun pelan-pelan tetapi langsung terjun bebas. Artinya yang tadinya dipakai Tuhan gak dipakai lagi. Ya, Roh Tuhan dikatakan dalam firman-Nya meninggalkan Saul. Di sini nih yang menjadi masalah besar sebenarnya. Waktu kita Bapak Ibu Saudara sekalian tidak lagi dengar-dengaran akan firman Tuhan, tidak melayani lagi dengan baik, tidak berdoa lagi dengan serius, tidak beribadah lagi dengan sungguh-sungguh, hati-hati. Sekalipun dipakai Tuhan kita luar biasa, Tuhan bisa meninggalkan kita. Amin, haleluya. Rohnya yang membuat kita naik. Rohnya yang membuat kita berhasil. Kalau rohnya sudah ditarik dari kita, kita tidak menjadi apa-apa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lihat contohnya Saul, ya, melihat tentara Filistin saja berkumpul dekat Sunem untuk menyerang, itu Saul sudah sangat ketakutan. Hanya melihat saja, dia sudah ketakutan. Karena tidak ada lagi roh keberanian. Karena roh keberanian berasal daripada Allah saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan Saul berdoa. Ya, Saul berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi dalam 1 Samuel 28 ayat 6 dikatakan demikian. Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan apa? Dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Ini menjadi masalah besar. Karena biasanya waktu Saul berdoa, bahkan sebelum berdoa, Tuhan sudah bicara dengan dia. Apa yang harus dilakukannya? Bagaimana caranya mengalahkan musuh-musuh mereka. Tetapi Saul waktu roh Allah sudah keluar dari hidupnya, dia berdoa. Tidak didengar. Bahkan dalam mimpi sekalipun Tuhan tidak datang kepada dia. Bahkan dengan Urim, dengan juga para nabi pada saat itu tidak ada suara Tuhan. Haleluya. Lalu apa yang terjadi? Bukannya dia meraung-raung, tetapi dia ambil jalan pintas. Dia mencari pertolongan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertolongan apa yang dicarinya? Kita lihat dalam 1 Samuel 28 ayat 7. Dikatakan kepada seorang perempuan, dikatakan, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Wow, luar biasa. Hati-hati, orang yang mencari arwah ataupun percaya kepada arwah nenek moyang ataupun orang yang sudah meninggal, kita percaya dan kita meyakini dia datang dalam hidup kita. Kita sakit, dia yang membuat. Dia sakit karena tidak ziarah. Dia sakit karena kita tidak ada janji tidak tepati.
Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita sudah sampai percaya kepada arwah orang meninggal, baik itu nenek moyang kita, bahkan dia dulu sakti mandraguna, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, berarti Bapak Ibu sudah ditinggalkan oleh Roh Allah. Hati-hati. Ziarah-ziarah bagus. Ya, ziarah bagus membersihkan, oke lah. Kita harus menghargai jasa-jasa yang meninggal. Tetapi jangan kita berbicara di kuburan. Haleluya. Puji Tuhan. Berdoa di kuburan. Minta restu kepada orang tua di kuburan. Hati-hati. Engkau sedang minta restu kepada arwah. Ya. Dan arwah itu Bapak Ibu Saudara sekalian setan. Haleluya. Puji Tuhan. Dikatakan bahwa Saul ini mencari perempuan yang sanggup memanggil arwah. Dikatakan maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Hati-hati. Saya mau tegaskan kepada kita umat Kristen, siapapun kita yang mendengar ini, khususnya jemaat-jemaat Tuhan, jangan pernah minta petunjuk kepada arwah. Ya. Baik nenek moyang kita, baik orang tua kita, ibu kita, keluarga kita, Ya. bahkan juga orang-orang yang sakti mandraguna. Hati-hati. Dikatakan para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Hati-hati, setan sama setan itu kompromi. Jadi saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kalau kita mau mengalami janji Tuhan, berkat Tuhan, memang ada persyaratannya. Kita harus baik-baik mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya. Bahkan saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kalau hari ini belum diberkati, belum diangkat Tuhan hidup kita, tetap setia. Tetap pegang firman. Lakukan firman-Nya. Saya percaya grafik hidup kita akan Tuhan buat naik. Haleluya, naik. Kalau Tuhan yang angkat kita, tidak ada yang bisa menurunkan kita. Tetapi hati-hati kalau Tuhan yang menurunkan, sulit naiknya. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan takkan mengangkat hidup seseorang Bapak Ibu Saudara sekalian bila ia tak mau taat melakukan firman. Makanya sekeras apapun firman disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dengan baik, aminkan itu, ambil ke diri kita, sehingga kalau kita belum melakukan, lakukan. Jangan tersinggung. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita hidup dalam ketaatan, kita bisa mengklaim janji Tuhan. Ini sudah malas beribadah, banyak alasan, pengen klaim janji Tuhan. Mana berkatnya? Tetapi kita tidak melakukan firman. Hari ini kita tidak kembali ke belakang lagi. Orang-orang yang tidak mau dibimbing, orang-orang yang tidak mau maju, orang-orang yang tidak mau mengalami berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu urusan masing-masing. Tetapi waktu hamba Tuhan menyampaikan firman, tanggung jawab hamba Tuhan sudah selesai. Kita tuntun tidak mau, itu urusan masing-masing. Berarti kita sudah sama dengan Israel jasmani, yaitu tegar tengkuk. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Roma 9 ayat 15 sampai 16 dikatakan bahwa aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Perhatikan, ini luar biasa. Jadi belas kasihan itu bukan karena kita mengemis-ngemis kepada Tuhan, tetapi dikatakan aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak bergantung kepada kehendak orang atau usaha orang. Tetapi kepada kemurahan hati Allah. Luar biasa firman Tuhan ini. Nanti baca di rumah Bapak Ibu di Roma 9 ayat 15 sampai 16. Berarti semua karena kemurahan kasih Allah, kemurahan hati Allah. Jadi semua yang kita lakukan belum menjawab setiap pergumulan kita, tetapi Bapak Ibu Saudara jangan berhenti, tetapi teruslah engkau mendekat kepada Tuhan. Amin. Sehingga dia menaruh belas kasihannya, kemurahan hatinya
untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Sehingga kita akan berkata terima kasih Tuhan karena Engkau jawab setiap doa-doaku. Hati-hati hari-hari ini jangan pernah kita pengen klaim janji Tuhan tetapi kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita, tinggal kita tunggu kapan Tuhan melakukan kemurahan hati kepada hidup kita semua. Amin. Oleh karena itu saya percaya tetap tidak salah mengklaim janji Tuhan. Khususnya ayat Ulangan 28 ayat 13 ini yang mengatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan. Tidak salah kita klaim ini, kita pegang ini, kita imani ini. Tetapi tetap dengarkan dia berbicara dan jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Supaya hidup kita berhasil dan beruntung. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Tidak ada alasan lain bagi kita untuk tidak mengubah hidup kita lebih baik. Karena memang waktu kita mengubah hidup kita lebih baik, disitulah kesempatan Tuhan menyatakan kuasanya atas hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan sapa keluarga-keluarga yang sudah bergabung. Khususnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita bahwa besok pagi kita tetap ada doa saat teduh, yaitu jam berapa? Jam 4.40. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu jangan lupa ya, ingatkan teman-teman kita, bagikan tayangan kita ini sehingga mereka diberkati, mereka ikut satu orang saja satu hari bisa mengalami berkat Tuhan, itu sudah memberkati kita juga ya. Dan juga ada YouTube kita di GBI Pipa Belimbing, Bapak Ibu boleh subscribe. Saya melihat sudah semakin naik subscribe-nya, semakin banyak yang subscribe, semakin sering tayang, sering muncul di orang lain juga ya. Puji Tuhan Bapak Ibu.